Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi observasi bagian 2, yaitu yang pertama, langkah-langkah dalam membuat observasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat observasi tersebut. Jadi yang pertama yaitu merumuskan tujuan observasi. Dalam melakukan observasi, terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan dari kegiatan observasi tersebut. Selanjutnya yaitu membuat layout atau kisi-kisi observasi. Dalam membuat layout atau kisi-kisi ini kita akan mencari teori-teori yang berkaitan mengenai tujuan dalam observasi tersebut, sehingga pada saat pembuatan list-list observasi nanti dapat dengan mudah terarahkan oleh kisi-kisi tersebut. Selanjutnya yaitu menyusun pedoman observasi. Sebelum melakukan atau membuat lembar observasi, terlebih dahulu pengamat menyusun pedoman dari observasi tersebut. Kemudian menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenaan proses belajar peserta didik atau dengan kepribadian maupun penampilan guru dalam pelajaran. Selanjutnya melakukan uji data pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi. Nah, sebelum observasi dipraktekkan, lembar observasi tersebut harus diuji dan dilihat kelemahan-kelemahan pada pedoman observasi tersebut, agar pengamat bisa merevisi atau membuat ulang atau menambahkan apa yang kurang dari pedoman observasi tersebut. Selanjutnya yaitu melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Tentu setelah observasi dibuat, dirangkai dan direvisi, observasi tersebut bisa setelah direvisi dan diuji coba, dan observasi tersebut dapat digunakan oleh pengamat untuk mengobservasi pengamatan dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, setelah observasi dilakukan, kemudian tidak langsung diberikan data mentah begitu saja. Data yang diambil dari data observasi yang telah didapat dari proses observasi tadi dilakukan pengolahan data-data, yaitu setelah adanya data, nilai atau pendapat-pendapat yang telah didapat dari observasi tersebut, pengamat ini tidak langsung serta-merta mempublikasikan atau melaporkan hasil observasi tersebut. Pengamat ini harus mengolah dan menafsirkan butir-butir dari observasi yang telah dia lakukan. Seperti itu. Kemudian peran dan fungsi konselor dalam pelaksanaan observasi ini. Konselor sebagai mediator atau sebagai fasilitator dalam pelaksanaan observasi ini, dan bisa jadi konselor merupakan pengamat langsung dalam kegiatan observasi ini. Misalnya konselor ingin mengetahui tentang kegiatan-kegiatan siswa atau sifat-sifat siswa, sehingga dia harus melakukan observasi ini. Jadi konselor berperan dan berfungsi sebagai pembuat dan pengolah observasi tersebut. Karena guru BK memiliki peran sentral dalam mengoptimalkan potensi-potensi siswa, sehingga konselor juga harus melakukan asesmen sebelum melakukan observasi ini. Bisa jadi juga observasi ini merupakan bagian dari asesmen untuk menentukan layanan apa yang harus diberikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari kegiatan observasi. Pertama, kelebihan observasi. Kelebihan observasi yang paling utama yaitu data yang diambil merupakan data asli, dan yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian, baik itu verbal maupun nonverbal. Selanjutnya
Pencatatan informasi dapat dilakukan langsung segera bahkan setelah terjadinya perilaku yang diamati. Misalnya apa yang kita lihat dapat kita catat saat itu juga, sehingga tidak ada lupa atau miskomunikasi dari proses pengamatan tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari observasi ini. Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan tadi, tentu observasi ini memiliki beberapa kekurangan. Yang paling utama yaitu proses observasi ini berlangsung sangat lama sehingga tidak efisien, karena dalam melakukan observasi tidak bisa dilakukan hanya 1 hari saja, maupun dalam pelaksanaan observasi pun tidak akan bisa selesai dalam 1 hari. Selanjutnya, pengamatan yang dilakukan butuh setting yang diinginkan dari prosedur observasi itu, sehingga membutuhkan kurun waktu yang lama untuk mengetahui hasil dari observasi ini. Kemudian selain waktu yang lama sehingga tidak efisien, observasi ada beberapa hal yang tidak bisa diobservasi secara langsung karena itu merupakan privasi dari objek tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.